Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi farmasi akan mempresentasikan materi tentang Pancasila. Dari mata kuliah Pancasila, kelas Farmasi B, kelas Pancasila 54, dengan judul materi Implementasi Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan. Kepada Novi Suwono Ciang, saya persilakan untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Baik, terima kasih. Jadi saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang terdiri dari Samuel Patadungan, saya sendiri, Novi Suwono Ciang, Gita Arnindia Parubak, Dimas Fatir Bijaksana, dan Dwi Darul Nurul Anissa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, yaitu faktor-faktor penghambat pembangunan etika politik. Yang ketiga, yaitu konsep dan implementasi ideologi Pancasila. Dan yang keempat, yaitu negara dengan ideologi Pancasila. Baik, untuk pemateri pertama, saya Novi Suwono Ciang dengan NIM N011201045 akan mempresentasikan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Rumusan dasar filosofis negara atau ideologi negara yang terkandung oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut dapat disebut sebagai rumusan dasar dari cita-cita hukum negara Republik Indonesia. Sebagai cita negara, tentunya ia harus dirumuskan berdasarkan cita yang hidup di dalam masyarakat yang telah ada sebelum negara ini didirikan. Sebagai negara berdasarkan atas hukum yang modern, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia secara sadar berkehendak, berusaha, dan berupaya untuk menggapai tujuan-tujuannya. Untuk itu, perlu dilakukan modifikasi-modifikasi dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat serta rakyatnya. Pengubahan-pengubahan sosial itu dilakukan dengan penyelenggaraan pembangunan, rencana-rencana, hukum yang melandasinya, peraturan-peraturan yang menunjang pelaksanaannya. Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan memberikan pedoman bagi suatu perilaku, sekalipun tidak secara langsung sebagaimana terjadi dengan norma-norma perilaku. Asas-asas hukum menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum yang di dalamnya terkandung atau tertumpu nilai-nilai ideologis tertib hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Dwi Darul. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Darul Nurul Anissa dengan NIM N011201066. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum material dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dengan amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Next. Slide berikutnya. Kemudian, adapun faktor-faktor penghambat pembangunan etika politik di Indonesia, yaitu yang pertama, ketidakpahaman dan ketidakmampuan masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep etika politik. Yang kedua, krisis moral yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Yang ketiga,
longgarnya kepercayaan dan pemahaman individu terhadap agama yang dianutnya, dan yang keempat, tidak adanya pengawasan serta hukum yang tegas. Baik, sekian dari materi dari saya. Saya persilakan kepada rekan kelompok saya untuk menjelaskan materi berikutnya. Kepada Gita Arinindya Parubak, saya persilakan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Gita Arinindya Parubak dengan NIM N011201052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan implementasi ideologi Pancasila dalam perumusan kebijakan pemerintahan. Dalam penerapan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, tentunya berbeda dalam merumuskan kebijakan pemerintahan untuk setiap rezim pemerintah. Bahkan, Pancasila selalu hanya digunakan sebagai jargon oleh setiap rezim yang berkuasa dalam mempertahankan kekuasaannya terhadap pihak-pihak yang kritis atau tidak sejalan dengan politik rezim yang berkuasa. Akibatnya, Pancasila selalu kehilangan esensinya karena setiap rezim pemerintahan selalu membangun wacana sendiri tentang esensi makna Pancasila yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Pada masa reformasi sejak 1998, Indonesia telah menjadi negara Pancasila yang berkedok kapitalisme liberal. Penerapan kebijakan pemerintah neoliberal tidak pernah dipertanyakan apakah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, masalah otoritarisme gaya baru dan korupsi gaya baru di era liberal muncul, di mana nilai dan makna Pancasila kembali diinterpretasikan untuk mengadaptasi sistem kapitalisme liberal saat ini. Slide selanjutnya. Karena dalam prakteknya, Pancasila sebagai ideologi akhirnya tenggelam dalam cita-cita utopis, di mana kelima silanya yang merepresentasikan prinsip-prinsip egaliter, kesetaraan dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dan keadilan sosial. Namun, interpretasi maknanya rentan untuk masuk ke sosialis, ateis, kapitalis, liberal, kleptokrasi, tupokrasi, anarkis, feminis, patriarkal, hierarkis, rasis, dan lain-lain. Pancasila sebagai sebuah gagasan ideologi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menempatkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang utuh, tentang sangat naif, gegabah, dan bernuansa provokatif. Apabila ada gagasan lain yang ingin menempatkan paham komunis ateisme ataupun kapitalisme sekuler ke dalam bingkai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Slide selanjutnya. Produk kebijakan pemerintah seharusnya menjadi acuan utama untuk mengukur keberhasilan sebuah negara. Anehnya, justru kebijakan pemerintah hari ini masih jauh dari tujuan negara untuk bisa mensejahterakan rakyat. Kebijakan pemerintah yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kebijakan yang tidak berkeadilan sosial adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan pengkhianatan konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, bahwa pemahaman atas hakikat yang gagal dipahami oleh pemangku kekuasaan. Hadirnya pemerintah itu bertujuan membangun ketentraman rakyat, memberi rasa aman, dan membangun harga diri rakyat. Pemerintah itu indiscriminate, adil, dan merangkul semua golongan.
Pemimpin itu mampu merubah lawan jadi kawan. Pemerintah tidak elok menciptakan musuh-musuhnya sendiri, membiarkan rakyatnya bertengkar dan mudah diadu domba. Pemimpin selayaknya hadir sebagai pihak yang mempersatukan. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Pada pemateri selanjutnya yaitu Samuel Patadungan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samuel Patadungan dengan NIM N0112011038. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi, yaitu yang pertama ideologi sosialisme komunisme yang bersandar pada asas materialisme. Yang kedua, ideologi kapitalisme bersandar pada pemecahan jalan tengah atau kompromi. Dan yang ketiga, ideologi Islam. Slide selanjutnya. Dan pada slide yang ke-11 yaitu negara dengan ideologi Pancasila. Sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila pada dasarnya sama dengan prinsip negara demokrasi kapitalisme barat, bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan di tangan rakyat, artinya bahwa kekuasaan yang dijalankan pemerintah harus menjalankan kedaulatan atau hukum yang dibuat wakil-wakil rakyat dalam kekuasaan kias politika atau Montesquieu, yaitu pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara dalam rangka menyelenggarakan kedaulatan rakyat. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Gimas Fatir Bijaksana dengan NIM N0112011059. Saya akan membawakan materi yang pertama yaitu negara dengan ideologi Pancasila. Artinya, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap eksistensi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, kelembagaan MPR juga menjadi tidak efektif lagi karena tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Karena MPR tidak lagi diberi kekuasaan untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan eksekutif, di mana yang dimaksud dengan posisi eksekutif yaitu presiden dan juga wakil presiden tidak lagi dimendataris oleh MPR. Artinya MPR tidak lagi menjadi lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia karena MPR tidak lagi mengeluarkan keputusan atau yang disebut dengan TAP MPR dan juga garis besar haluan negara atau melakukan sidang umum MPR untuk menarik mandat presiden kalau misalnya presiden dinilai melanggar konstitusi atau hukum yang berlaku dan juga amanat rakyat. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu masih membahas tentang negara dengan ideologi Pancasila. Artinya, negara dengan ideologi Pancasila berarti kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dalam jangka waktu tertentu atau yang disebut dengan fixed term office periode, di mana presiden dapat diberhentikan dalam jabatannya apabila ia melakukan pelanggaran hukum yang secara tegas diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, ketika presiden melakukan pelanggaran yang secara tegas diatur dalam UUD, maka ia secara langsung diberhentikan dalam masa jabatannya. Walaupun MPR tidak lagi memiliki wewenang memilih presiden dan juga wakil presiden, namun demikian MPR masih tetap memiliki wewenang melakukan impeachment terhadap presiden dan juga wakil presiden dalam masa jabatannya apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum. Sebagai penutup dari kelompok kami yaitu kelompok 3, Pancasila yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia sebagai ideologi ataupun dasar negara sepatutnya menjadi dasar baik dalam melakukan peraturan perundang-undangan, melakukan kehidupan berbangsa dan juga bernegara di Indonesia dan juga sebagai pandangan hukum terhadap negara Indonesia, di mana Pancasila tidak hanya mengandung nilai filosofis bernegara, tetapi seharusnya juga memiliki ide-ide proporsional dalam pengaturan sistem ekonomi, sosial politik, dan juga budaya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Sekian dari presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya dan kelompok 3 berharap agar penonton sekalian dapat berada dalam kondisi terbaik pada saat pandemi seperti ini. Kepada Novi Suwonojian, saya persilahkan. Oh iya, teman-teman, jangan lupa like, komen di bawah, dan juga subscribe. And don't forget to turn on your notification. Bye. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.